Kenapa Tuhan protes pada waktu itu mereka orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Karena fokusnya mereka hanya di persepuluhan, sehingga orang yang memberikan persepuluhan dengan bangganya mengatakan, saya lebih banyak memberikan persepuluhan daripada orang-orang yang lain. Ini yang Tuhan tidak mau bulan yang lalu. Mereka saudara-saudara yang tergerak untuk memberikan apapun yang saudara miliki untuk saya saat ini. Motor saudara, uang dalam dompet saudara, mungkin ada yang tergerak memberikan sama saya. Tujuannya persepuluhan itu apa sih? Ya, persepuluhan yang pertama untuk imam-imam, orang-orang Lewi. Yang kedua untuk siapa? Untuk janda dan fakir miskin. Yang ketiga siapa? Untuk anak yatim. Persembahan dan persepuluhan. Ini ayat yang dipakai oleh orang yang mengatakan jangan memberi persepuluhan. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi adas dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saudara pasti dengar firman Tuhan ini. Pernah dengar dikatakan ini loh firmannya. Yesus bilang, celakalah orang yang memberi persepuluhan. Artinya sudah tidak ada persepuluhan lagi. Karena yang terpenting dalam hukum Taurat yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Kamu memberikan persepuluhan sementara orang tuamu tidak engkau layani. Begitu saudara ya yang disampaikan, sehingga kita menjadi percaya. Karena memang tujuan persepuluhan ya memang sudah itu. Tetapi perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Dia cuma mengambil yang satu harus dilakukan. Dia gantikan posisi persepuluhan menjadi mengasihi orang yang ada di sekitarnya. Ada orang tuanya, janda fakir miskin. Padahal firman Tuhan dengan jelas mencatat yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Artinya apa? Engkau memberikan persepuluhan, tetapi keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan tetap berjalan. Artinya berjalan bersama-sama, bukan satunya jalan sendiri. Pada waktu itu saudara berkata oleh Tuhan, mereka memberikan persepuluhan dengan bangganya mengatakan saya memberikan persepuluhan. Saudara ingat ayat itu? Ketika orang Farisi dan orang berdosa datang di hadapan Tuhan, yang satunya mengatakan saya harus Tuhan memberikan persepuluhan, saya rajin beribadah, saya rajin berpuasa. Orang berdosa itu datang, saya adalah orang yang berdosa. Ya, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Dimulai dari kapan sih persepuluhan? Hukum Taurat sudah tidak ada. Alasan saudara yang berkata oleh Tuhan. Yang pertama memberikan persepuluhan adalah Abraham. Sudah ada hukum Taurat pada waktu itu? Belum ada. Yang kedua siapa? Yakub. Yakub memberikan persepuluhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sudah ada bahwa hukum Taurat? Belum ada. Jadi intinya sekarang bagaimana? Ayat firman Tuhan mengatakan seperti ini. Nah, kita buka saudara ya, ayat firman Tuhan mengatakan seperti ini. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat ini yang dipakai. Persepuluhan tidak ada. Karena yang lebih utama memberikan dengan sukacita, dengan kerelaan hati tanpa ada paksaan. Saudara, saya mau berkata kepada saudara, yang ditulis dalam 2 Korintus 9 ayat ke-7 itu persembahan atau persepuluhan, bukan persepuluhan.
Jadi jangan dikaitkan antara persembahan dengan persepuluhan. Apa sih itu persepuluhan? Saya berikan saudara contoh. Apa sih itu persepuluhan? Saya ulangi pertanyaan saya berapa minggu yang lalu, berapa bulan yang lalu. Siapa di antara saudara yang tergerak untuk memberikan apapun yang saudara miliki untuk saya saat ini? Motor saudara, uang dalam dompet saudara, mungkin ada yang tergerak memberikan sama saya. Saya memberikan saudara satu ilustrasi, tetapi harus ikhlas loh ya saudara ya. Jangan bilang oh cuma ilustrasi, kasihkan saja kan, nanti selesai khotbah kan dikembalikan. Ada yang tergerak? Ini pertanyaan kedua saudara yang berkata oleh Tuhan. Berapa bulan yang lalu saya sampaikan ini. Ada yang tergerak? Silakan maju ke depan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bukan saya. Saya bergerak. Saya. Nah, ada selfie? Silakan maju. Yakin ini saudara yang berkata oleh Tuhan. Ada selfie? Mana selfie? Mau kasihkan betul ini? Apa ini? Dompet? Dompet saya. Ada sini, sampai kosong juga tadi sini. Dengan surat-suratnya? Ada. Apa lagi? Uang? Kunci? Oh, puji Tuhan. Kunci motor. Kasih lebih yakin ini, serius? Gak apa-apa? Hah? Gue cuma motor cuma satu? Gak apa-apa? Ikhlas lo ya? Puji Tuhan ya, itu adalah seorang hamba. Berikan tepuk tangan untuk saudara berkata Tuhan. Kenapa dengan mudahnya dia berikan saudara yang berkata Tuhan? Mudah sekali kalian langsung kasihkan, ya kan? Saudara percaya enggak kira-kira? Tapi ikhlas loh ya, saksi semuanya ya. Jangan sampai besok saudara lihat motornya dia pakai lagi. Intinya saudara menjadi saksi ya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, luar biasa. Jadi begini saudara yang berkata oleh Tuhan, kenapa Kak Hendra mau memberikan dengan gampang? Saudara tidak ada yang tergerak. Kenapa? Karena dompet ini adalah dompet saya. Terpaksa enggak dia kasihkan? Enggak terpaksa. Sukarela enggak dia kasihkan? Sukarela saudara yang berkata oleh Tuhan. Kunci motornya siapa? Saya sendiri punya. Kenapa dengan mudahnya? Karena ini adalah milik saya. Sama seperti persepuluhan. Persepuluhan itu adalah miliknya Tuhan. Saudara tidak bisa tantang. Saudara punya beban yang berat. Aduh, mau kasih perpuluhan, bebannya berat. Berarti sesuai dengan firman Tuhan, kalau beban berat jangan kasihkan. Itu persepuluhan. Karena saya terbeban berat. Bukan begitu saudara. Persepuluhan adalah milik Tuhan yang wajib harus dikembalikan. Makanya tadi Kak Hendra memberikan tidak dengan beban yang berat, tetapi dengan sukacita. Kenapa? Karena dia kembalikan sama saya sendiri yang punya. Persepuluhan adalah milik Tuhan. Saya lebih sering saudara kalau memberikan persepuluhan, saya tidak pakai tulisan persepuluhan. Saya ganti tulisannya dengan apa? Milik Tuhan. Karena itu adalah miliknya Tuhan. Saya nggak tulis persepuluhan, ya. Saya tulis milik Tuhan karena itu adalah miliknya Tuhan. Jadi ketika saya memberikan dengan sukacita, bukan dengan beban. Katakan amin. Berbeda dengan persembahan. Di dalam 1 Korintus tadi, di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang beri dengan sukacita. Persembahan itulah baru diberikan dengan sukarela. Kenapa? Karena 10-nya sudah miliknya Tuhan, 90-nya itu miliknya kita. Nah, 90-nya yang miliknya kita ini rela tidak mau kasihkan untuk pekerjaan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan ayat ini. Saudara paham? Bukan persepuluhan dibawa ke ayat ini. Kalau persepuluhan saudara bawa ke ayat ini, berarti saudara tidak mengembalikan miliknya Tuhan. Jadi persepuluhan itu adalah miliknya Tuhan yang wajib dikembalikan kepada Tuhan. Tujuannya untuk apa tadi? Untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa kita masih menjalankan persepuluhan? Karena hamba Tuhan di tempat ini, bahkan juga di tempat yang lain, mereka tidak bekerja. Fokus full time untuk melayani Tuhan. Jadi memang sudah tanggung jawabnya jemaat Tuhan untuk
menanggung segala keperluan hamba Tuhan. Bangsa Israel, Musa, orang-orang Lewi, kenapa mereka tidak mendapatkan milik pusaka? Karena mereka melayani Tuhan. Siapa yang bertanggung jawab untuk kehidupan orang-orang Lewi? Ya bangsa Israel. Makanya mereka membawa persepuluhan, membawa persembahan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bekerja untuk Tuhan. Itu saudara diberkati oleh Tuhan. Dalam perjanjian baru juga ada ayatnya. Cuman saya tidak sempat memberikan saudara karena terlalu panjang nanti kita khotbahnya kalau larinya ke sana terus. Intinya saudara diberkati oleh Tuhan, saya mau sampaikan kepada saudara ayat firman Tuhan. Jangan langsung diterima mentah-mentah seperti ayat ini. Persepuluhan. Cilaka orang yang memberi persepuluhan, tetapi firman Tuhan yang dibawanya dia tidak baca. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Saudara paham kan ya? Berarti memberikan persepuluhan itu tetap wajib, tetap berjalan, tetapi jangan lupa keadilan, kesetiaan, mengasihi sesama itu juga tetap berlaku. Kenapa Tuhan protes pada waktu itu mereka orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Karena fokusnya mereka hanya di persepuluhan, sehingga orang yang memberikan persepuluhan dengan bangganya mengatakan, saya lebih banyak memberikan persepuluhan daripada orang-orang yang lain. Ini yang Tuhan tidak mau. Mereka memberikan persepuluhan, mereka lupakan orang yang di sekitarnya. Ini yang Tuhan tidak mau. Itu yang saya katakan tadi, bahwa menambahkan aturan-aturan dalam hukum Taurat yang sebenarnya tidak ada. Amin saudara. Next, jadi saya tidak usah terlalu banyak khotbah tentang persepuluhan. Saya mau ambilkan dalam Maleakhi 3, tidak usah saudara, terlalu jauh. Cukuplah tadi itu Kak Hendra memberikan itu. Saya harap saudara mengerti. Itulah arti persepuluhan milik Tuhan. Karena apa? Karena kita bersyukur kepada Tuhan.